Saya tidak ingin keluargaku itu tahu tentang hutang-hutangku, karena aku tidak bisa melunasi semua hutang-hutangku, dan aku nggak tahu lagi harus gimana caranya untuk bayar hutang-hutangku. Akhirnya semua keluargaku lah, orang tua dan kakakku lah yang melunasi hutang-hutangku, sehingga semua hutang-hutangku itu bisa lunas dalam semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat, karena sudah banyak sekali teman-teman kita yang mengamalkan sholawat, mengistiqomahkan sholawat, dawamin sholawat. Mereka itu mendapatkan keajaiban sholawat, keberkahan sholawat, kedahsyatan sholawat, dan mendapatkan nikmatnya sholawat. Subhanallah. Di sini kalau kita berselawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan berselawat kepada kita 10 kali, teman-teman. Nah, kalau lagi ada banyak masalah, sebaiknya kita perbanyak baca sholawat, ya. Kita deketin Allah, kita ngadu sama Allah, ngobrol sama Allah, berdoa sama Allah, ya. Pasrahin semuanya masalah kita pada Allah dengan cara kita berbagi sholat, ya, berbagi ibadah kita beristighfar, minta ampun sama Allah, bermunajat sama Allah, dan kita berbanyak-banyak baca sholawat, ya. Sholawat dan sholawat. Kita deketin Allah, utamakan Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Karena kalau kita sudah pasrahkan semuanya pada Allah, ya, kita tinggal nunggu aja keajaiban dari sholawat tersebut. Karena semua masalah itu datang dari Allah, maka kita kembalikan semua masalah itu pada Allah. Kita di sini hanya berikhtiar, perbaiki sholat kita, ya. Kita perbaiki ibadah kita deketin Allah dengan cara sholat di awal waktu, sholat fardu tepat waktu, ya teman-teman. Perbanyak zikir, baca Al-Quran, istighfar, salawat, sedekah, atau amalan-amalan sunnah yang lainnya, ya teman-teman. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat hutang-hutangnya lunas dari Kak Ersa. Assalamualaikum Mbak Vina, saya Ersa mau berbagi testimoni tentang kisah keajaiban sholawat yang Ersa rasakan. Gini Mbak Vina, Ersa tuh punya hutang Ersa tuh banyak sekali. Ersa itu membuka usaha counter, yang mana Ersa itu buka usaha dan uang modalnya itu dari hasil hutang. Ya, Ersa punya hutang. Karena Ersa tuh punya hutang, akhirnya Ersa itu bingung karena pemasukannya tuh gak sesuai dengan pengeluaran. Yang mana hutang Ersa itu sebesar 11 juta untuk modal usaha buka counter. Yang mana orang tua Ersa tuh gak tahu kalau Ersa tuh punya hutang. Dan di situ Ersa tuh harus bayar hutang sebulan, Mbak Vina. Ersa punya hutang 11 juta, dijak kasih tempo waktu dalam sebulan. Dan bahkan kakak Ersa juga nggak tahu tentang hutang-hutang Ersa. Bahasanya Ersa juga punya hutang untuk buka counter ini. Hutang-hutang Ersa itu nggak ada yang tahu, Mbak Vina. Nah, karena Ersa punya hutang dan Ersa harus melunasi hutang-hutang Ersa dalam sebulan, tepat waktu dalam sebulan Ersa sore nanti itu harus bayar hutang. Dan kalau Ersa nggak bayar hutang-hutang Ersa akan dipermalukan karena Ersa punya hutang, dan hutang-hutang Ersa itu akan dikasih tahu kan kepada keluarga Ersa. Ersa nggak mau, Mbak Vina, kalau orang tua Ersa tuh tahu tentang hutang-hutang Ersa. Nah, pada itu Ersa nyembunyiin yang namanya hutang-hutang Ersa itu, Kak Vina. Nah, kebetulan pas datang hari hanya saya harus tepat janji untuk bayar hutang-hutang saya bingung, nggak ada uang untuk melunasi hutang-hutang saya. Nah, karena saya udah bingung, ya, hanya saya cuma bisa baca sholawat saja, Mbak Vina. Saya
sholat fardu tepat waktu. Dan saya setelah sholat fardu baca sholawat munjiat sekali. Lalu setelah saya baca sholawat munjiat 1 kali, lalu saya berdoa sama Allah agar Allah tuh memberikan saya rezeki agar saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Nah, setelah saya berdoa, saya tutup dengan sholawat, kemudian saya baca Fatihah. Setelah Fatihah, saya baca lagi sholawat, yakni sholawat Jibril yang saya baca, Mbak Vina. Nah, dalam sehari semalam itu, sholawat Jibril yang saya baca itu ada sekitar 40 kali saya baca sholawat, Mbak. Subhanallah, dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan saya rezeki, agar Allah memberikan saya kemudahan untuk melunasi hutang-hutang saya. Saya mohon sekali pada Allah agar Allah melunasi semua hutang-hutang saya. Nggak tahu entah gimana caranya Allah, yang penting di sini saya udah pasrah sepasrah-pasrahnya, dan saya udah nggak tahu lagi apa yang harus buat melunasin hutang-hutang Ersa ini, sehingga Ersa cuma bisa pasrah, entah itu dicaci, entah itu dimaki oleh para penagih hutang itu. Ersa udah pasrah, Mbak Vina. Di sini Ersa dengan penuh keyakinan bahwasanya dengan keberkahan sholawat Jibril 40.000 kali Allah memberikan pertolongan kepada Ersa. Nah, karena Ersa sudah pasrah, Ersa sampai down, Ersa tuh lemes ngerasain hutang-hutang Ersa itu, Mbak Vina. Nah, sehingga Ersa tuh udah sampai kayak pingsan ngerasain, karena udah nggak tahu harus gimana lagi, Mbak Vina, untuk melunasi hutang-hutang Ersa, karena Ersa benar-benar nggak ada uang untuk melunasi hutang-hutang Ersa. Akhirnya Ersa tuh down, lemes. Ketika itu Ersa ada di tempat sholat dan Ersa cuma bisa baca sholawat, ya, sholawat sampai pagi itu, Mbak Vina. Nah, ketika itu setelah subuh Ersa sudah nggak sadar diri, Mbak Vina, karena si penagih hutang tuh mau datang katanya. Nah, karena Ersa dah nggak sadar diri karena kepikiran hutang-hutang Ersa itu, sehingga si penagih hutang tuh datang. Nggak tahu gimana ya kejadiannya, karena Ersa nggak sadar. Ternyata hutang-hutang Ersa itu dilunasin sama orang tua Ersa dan kakak Ersa, sehingga hutang-hutang Ersa 11 juta itu beres, Mbak, dalam semalam. Alhamdulillah atas izin Allah, ini mungkin keberkahan sholawat, ya, keberkahan sholawat Jibril 40.000 kali dalam semalam itu. Akhirnya Allah berikan kemudahan bagi saya untuk melunasi hutang-hutang saya. Nah, itulah, Mbak Vina, kisah kejadian yang Ersa rasakan tentang keajaiban sholawat Jibril 40.000 kali. Cuma waktu itu saja, Mbak Vina, karena urgent banget ya Ersa membaca sholawat Jibril, ingin melunasi hutang-hutang Ersa. Karena Ersa udah nggak tahu harus gimana cara melunasi hutang-hutang Ersa. Akhirnya Ersa hanya gempur jalur langit, yakni tempuh dengan baca sholawat Jibril, kebar dengan sholawat Jibril 40.000 kali dalam sehari semalam itu 40.000 kali. Akhirnya dalam hitungan semalam saja hutang Ersa 11 juta itu lunas. Alhamdulillah, berkah sholawat, semuanya berkah sholawat, the power of sholawat. Di sini kuncinya adalah satu, Mbak Vina, saya perbaiki sholat saya di awal waktu. Yang kedua, saya kebar dengan sholawat, saya minta ampun sama Allah. Kemudian saya berdoa pada Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan, dan yang terakhir saya pasrah sepasrah-pasrahnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hasil semua saya serahin sama Allah. Yang penting di sini adalah kita banyak-banyak baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Allah mengijabah doa-doa Ersa. Cukup segini saja, Mbak Vina, testimoni keajaiban sholawat yang Ersa rasakan tentang pelunasan hutang-hutang Ersa. Alhamdulillah, berkah keajaiban sholawat Allah lunaskan hutang-hutang saya perantara orang tua dan kakak Ersa yang melunasi hutang-hutang Ersa. Semoga teman-teman yang punya hutang dimudahkan oleh Allah untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang penting di sini kita istiqomah baca sholawat. Semoga Mbak Vina juga diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Ersa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ersa atas kiriman testimoni keajaiban sholawat Jibril 40.000 kali bisa melunasi hutang-hutang Kak Ersa dalam semalam, ya teman-teman. Subhanallah, di sini Kak Ersa terjerat hutang, ya, sehingga Kak Ersa harus melunasi hutang-hutangnya karena Kak Ersa ini
terlilit hutang karena untuk modal usaha buka counter ya, dan telah dikasih jangka waktu sebulan harus melunasi hutang-hutangnya itu. Nah, di saat hutang jatuh tempo harus dilunasin hutang-hutangnya itu, Kak Ersa belum punya uang untuk melunasi hutang-hutangnya, dan sehingga di sini Kak Ersa mengharuskan Kak Ersa untuk dekat sama Allah, yakni Kak Ersa memperbaiki ibadahnya, yakni sholat di awal waktu, sholat fardu tepat waktu di awal waktu, dan mohon ampun sama Allah, perbanyak baca sholawat, berdoa pada Allah dengan penuh keyakinan, penuh pengharapan. Lalu Kak Ersa ini pasrah pada Allah sepasrah-pasrahnya. Mungkin dengan keberkahan sholawat Jibril 40.000 kali, Allah berikan keajaiban sholawat, yakni Allah melunasi hutang-hutangnya. Nah, kejadian benar. Inilah yang dinamakan dengan keajaiban sholawat. Akhirnya Allah melunasi hutang-hutangnya. Allah memberikan kemudahan pada Kak Ersa untuk melunasi hutang-hutangnya, sehingga dengan keberkahan sholawat tersebut, orang tua dan kakak Kak Ersa itu melunasi hutang-hutang Kak Ersa. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya share. Semoga kisah keajaiban sholawat Jibril 40.000 kali dan sehingga bisa melunasi hutang Kak Ersa itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.